Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yayan Nugraha yang kebetulan bertugas menjadi moderator Kang Ali pada siang hari ini. Happy audience, semoga kabar happy audience baik saja di tengah-tengah wabah yang sedang mengharu biru negeri kita ini. Namun kita tetap menjaga passion kita untuk tetap mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan informasi. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para audien yang telah bergabung ya dari berbagai profesi. Saya tampilkan dulu ini ya. Seperti ini. Ada sekitar 20. Ada di pojok kanan. Belum share itu Pak, di share script. Ya. Ada sekitar 28 perusahaan, organisasi peserta ya. Terima kasih rekan-rekan atas kepercayaan yang telah bergabung di acara Sharing Knowledge yang diselenggarakan oleh DigiLife Solusindo ya, pada acara Digi Sharing Knowledge dan Pengalaman. Baik, untuk itu hari ini kita masih tetap akan membahas tentang topik atau tema Unlocking Your Potential by Coaching. Namun kita memasuki pada sesi kedua, subtopik kedua, yaitu How to be a great coach. Bagaimana kita menjadi seorang coach yang hebat. Insya Allah akan berlangsung selama 1,5 jam. Yaitu insya Allah berakhir pada jam 15.05 ya, karena tadi kita memulai pada pukul 13.05. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif DJ Sharing yang telah mendampingi kita dan mempersiapkan acara ini dengan baik. Audience, namun sebelum kita memulai acara Sharing Knowledge, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Penyembuh. Semoga para dokter dan para medis serta para sukarelawan yang menangani wabah COVID-19 diberikan kekuatan dan kesehatan selama bertugas. Juga bagi para pasien COVID-19 segera diberikan kesembuhan, serta semoga sehat seperti sedia kala. Dan tentunya semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri kita tercinta dan dari permukaan dunia ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Rekan-rekan, how to be a great coach. Bagaimana menjadi coach yang hebat. Kalau saya lihat quote dari Coach Phil, quote-nya seperti gini. The optimal way to transform your life experience into value for others. Everything you have done and will do become full of meaning and possibility. Cara optimal untuk mengubah pengalaman hidup Anda menjadi nilai bagi orang lain, segala sesuatu yang telah Anda lakukan dan akan Anda lakukan akan jauh lebih bermakna. Itu salah satu latar belakang menurut saya. Nggak tahu menurut Kang Ali ya, seperti begitu. Mungkin how about you, menurut Anda, mungkin beda-beda lagi. Jadi bagaimana kita dapat menjadi seorang coach, apalagi menjadi seorang coach yang hebat. Jawabannya akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa ini,
yaitu Kang Ali Sumawilaga, Eskom, MM, IPC, ILT. Namun seperti biasanya, saya akan bacakan dulu aturan mainnya. Paparan terlebih dahulu disampaikan oleh narasumber sampai dengan selesai. Itu selama 50 menit ya, nanti kita menggunakan jam global. Dan 10 menit sebelum berakhir, nanti saya akan mengingatkan atau memberitahu Kang Ali sebagai narasumber. Kemudian audiens melakukan mute pada mikrofonnya agar tidak terjadi kredit atau kebisingan. Kamera audiens mohon untuk dihidupkan biar kita tahu saling mengenal ya, bukan cuma suara tapi juga wajah. Audiens mencatat selama paparan berlangsung, kemudian tanya jawab audiens dengan narasumber akan dibagi dua. Yang pertama, kami akan memberikan 2 kesempatan penanya pertama secara direct voice kepada narasumber dengan cara melakukan raise hand. Raise hand bukan ngacung begini ya, tapi menekan tombol raise hand ya. Namun bila mana lebih dari 2 nih, kami akan menentukan sesuai urutan pertama dan kedua. Sedangkan urutan ketiga dan selanjutnya, penanya ketiga dan selanjutnya silahkan menggunakan fasilitas chatting dengan menyebutkan nama, profesi, organisasi, dan isi dari pertanyaannya dengan menggunakan chatting. Kemudian para penanya jangan lupa sekali lagi menyebutkan nama, profesi, dan organisasinya sehingga kita akan saling mengenal lagi. Oh, si A itu rekan A ternyata dari profesinya ini dan dari organisasi ini. Ya, seperti itu. Baik, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Kang Ali. Kang Ali Sumawilaga, Eskom, MM, IPC, ILT, pengalaman kerja beliau diantaranya adalah beliau pernah menjadi Chairman of Cooperative. Kemudian beliau pernah menjadi Senior Manager Human Resource. Beliau juga pernah menjadi Coordinator Group of Competency Center yang membawahi para expert seluruh Indonesia di salah satu BUMN nasional negeri ini. Kemudian saat ini beliau menjadi seorang faculty member, yaitu seorang pendidik yang bersertifikasi internasional. Lalu, apa saja sertifikasi internasional yang dimiliki Kang Ali? Di antaranya adalah Ericsson Professional Coach, kemudian Neuro Linguistic Programming Meta Coach atau NLP Meta Coach, kemudian Essential Lesson Trainer, kemudian Accessing Personal Genius, dan Group and Team Meta Coach. Untuk itu, kita sambut, ini dia, Kang Ali Sumawilaga, Eskom, IPC, ILT. Mangga Pak Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Kang Ali akan memulai pada jam 13.43. Silahkan Kang Ali. Baik, terima kasih Kang Yayan yang telah memperkenalkan saya. Saya akan sapa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Biar tetap semangat terus nih dari pagi. Kita nggak bergerak-bergerak, mungkin sekarang kita olah otak dulu ya. Baik, pertama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat keselamatan ya, sehingga kita bisa mengikuti sharing session. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di acara ini. Dan saya lihat tadi banyak pesertanya dan banyak sekali senior saya di sini yang sudah sangat paham mengenai apa itu dunia coaching. Mohon izin saya untuk sharing berkaitan dengan coaching ini ya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk nanti biar bisa lebih berinteraksi ya, antara berinteraksi satu dengan yang lainnya,
Nanti mohon berkenan Bapak Ibu sekalian bisa mencatat ya dan menjawab pertanyaan saya. Ya, menjawab mudah sih pertanyaannya, cuma 4 aja, tidak susah ya. Nanti setelah itu kita bisa sharing. Baik, saya akan menyiapkan dulu materinya. Sebentar. Baik, sesi kali ini kita akan membahas kembali untuk unlocking your potential by coaching ya. Tentunya kita sudah mengetahui bahasa sederhananya adalah dengan coaching ya dapat membuka hal-hal yang sangat berpotensi, seperti itu bahasanya ini. Agendanya ada 3 sesi ya. Sesi yang pertama sudah kita bahas ya waktu 14 April mengenai kenapa sih kita butuh seorang coaching ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi seorang great coaching tuh ya. Kita akan bahas menurut persepsi yang saya dan beberapa referensi lainnya. Dan jangan lupa nanti sesi terakhir ya, itu adalah tanggal 21 April mengenai great experience. Jadi saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman selama kurang lebih 3,5 tahun yang saya jalani di dunia coaching ini. Baik, kita siap-siap untuk menyimak biar santai aja ya, bagaimana kita menjadi great yang coaching. Kembali saya akan menceritakan mengenai Milton Erickson dengan kudanya. Ya, apa yang terjadi dengan kudanya ini? Jadi ceritanya itu ya pada suatu pagi waktu Milton kecil masih bermain-main dengan adik-adiknya, ada datang seekor kuda yang tiba-tiba melewati mereka pergi ke tempat minum ternak mereka. Ya, dengan asiknya kuda itu kelihatannya sangat haus dan kemudian dengan tenangnya dia minum. Nah, kemudian Milton memberanikan diri nih untuk menaiki kudanya dan ternyata waktu dinaiki kudanya sedikit terkejut. Ya, dia menengadah tapi karena mungkin haus dia melanjutkan kembali minumnya. Terus sampai berapa lama kemudian kuda itu berhenti minum ya. Nah, pada saat itulah Milton menggunakan lututnya untuk menekan badan kuda dan memegang surainya agar kuda ini berjalan. Dan memang ternyata kuda itu berjalan, dia menuju ke arah pintu gerbang ladang pertaniannya Milton. Nah, pada saat dia tiba di pintu gerbang, terlihat bahwa kuda ini ternyata ada kebingungan, agak keraguan, sedikit galau. Jadi entah mau kemana. Nah, pada saat itu Milton menggunakan lututnya lagi, ya. Kemudian akhirnya kuda itu berjalan keluar menuju gerbang dan menyusuri jalan. Terus akhirnya kuda tersebut jalan kurang lebih ternyata 4 jam perjalanan tibalah di suatu tempat ladang pertanian orang lain yang Milton tidak kenal. Nah, di situ tiba-tiba ada seseorang yang menyambutnya. Alhamdulillah, kira-kira seperti itu ya. Kuda saya telah kembali. Apa yang Anda lakukan terhadap kuda saya? Terus Milton menjawab, oh, saya tidak melakukan apa-apa, katanya. Saya hanya menggunakan lutut saya ya untuk menjalankan kuda ini ya. Dan kuda itu supaya apa? Supaya dia fokus dan melihat ke depan. Dan pada akhirnya sampailah ke tempat Bapak ini. Kalau kita bayangkan ya, 4 jam perjalanan tuh kurang lebih pulang pergi Jakarta Bandung kalau naik mobil ya. Nah, di sini apa rekan-rekan bahwa kita melihat ada suatu proses ya dengan menjadikan Milton ini ya membantu si kuda untuk berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan kuda. Ternyata dia ingin pulang. Ya. Namun diawali dengan kuda itu mengalami gagalauan. Nah, mengalami kebingungan, mengalami keraguan. Nah, tentunya
Bapak Ibu pernah mengalami, Bu, kan? Pengalamannya sih sederhana. Di sini banyak sekali contoh-contoh ya, saya ngambil dari beberapa referensi. Misalkan kita mengalami tidak fokus gitu ya. Kemudian susah move on kalau ada sesuatu itu menjadi adanya kegagalan. Malas untuk bergerak atau bahasa kerennya sekarang mager. Kita tahu bagaimana cara mengerjakan tapi mengimplementasikannya tidak bisa. Kita selalu takut dengan kesalahan, nanti takut salah, mengerjakan itu takut salah, takut gagal, kemudian ragu-ragu, kemudian nggak tahu mau ngapain, kemudian sudah tahu pengetahuan apa sih yang dibutuhkan, dan banyak-banyak sekali. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang mungkin dialami oleh kita semua, yang mungkin yang ada hadir di sini. Ini adalah semacam ilustrasi coach ya, bagaimana jadi katanya sih konon kalau coach itu adalah suatu kendaraan katanya bahasa dulunya nih, suatu kendaraan yang membawa dari penumpangnya dari satu posisi A ke posisi B gitu atau dari lokasi A ke lokasi B seperti itu. Dan sekarang banyak tas branded. Nah, ini mungkin ibu-ibu senang nih ya, ada tas branded yang mereknya Coach gitu ya. Dan sampai di Inggris itu ada stasiun yang namanya Victoria Coach Station. Ya, memang untuk tempat keberangkatan kendaraan. Nah, saya akan mengilustrasikan ada suatu tahapan di mana coach itu adalah akan membawa kondisi saat ini ya menuju ke keadaan yang ke depannya mau seperti apa. Tentunya pada saat current situation ya atau menuju ke desired state-nya itu ada tahapan-tahapan proses. Nah, disinilah coach bisa membantu Anda katanya menurut William Aruda. Iya, bisa membantu untuk meng-clearkan goals Anda, bisa membantu meningkatkan leadership Anda ya. Banyak leadership yang setelah dilakukan coach akhirnya dia menggunakan istilah sekarang tuh leaders as a coach gitu ya. Kemudian juga kita mendapatkan competitive advantage-nya bisa lebih setelah dilakukan coach. Ini yang penting ya, mengidentify blind spot yang kadang-kadang kita tidak tahu blind spot kita itu apa, tapi setelah dilakukan coach itu dia kita tahu, oh ternyata ini ya. Kemudian bisa lebih bertanggung jawab. Nah ini, fokus kepada pengembangan development. Jadi kita bisa nggak buang-buang tenaga lagi gitu. Jadi mau pengembangan ini udah tahu, oh saya mau pengembangan ini. Jadi bisa lebih fokus. Kemudian meningkatkan engagement kita terhadap sesuatu hal. Ya, karena itu adalah merupakan kepentingan dari kita semua. Nah, kalau semua ini sudah dilakukan oleh dengan seorang coach, maka tentunya akan membuat kita happy, ya, membuat kita bahagia. Siapa sih orang yang nggak mau bahagia, mau lebih sukses lagi? Dan saya tambahkan dari William Aruda adalah ternyata setelah di coach itu menjadikan life is more meaningful bagi kita. Jadi ada sesuatu yang lebih meaningful. Inilah yang kenapa banyak orang yang ingin menjadi coach karena ada sesuatu dapat membantu orang menjadi lebih meaningful. Oke, sekarang kita akan praktek yang simple ya. Saya akan tanya dulu kepada peserta siapa nih yang menjadi volunteer nih. Boleh ngacungkan tangannya gitu. Kita akan simple question aja. Jadi Oke, seolah-olah silakan. ada coach. Silakan. Rekan-rekan raise hand, tekan tombol raise hand-nya silakan. Pak Gatut ya. Oke, saya lihat Pak Ya, Gatut. Baik, silakan Pak Gatut. Terima kasih Pak Gatut. Saya akan balik lagi. Nanti Pak Gatut gunakan alat tombol tulisnya raise untuk hand. menjawab Oh, pertanyaan ini oke. ya. Silakan. Bentar, saya balik dulu. Oke, silakan Pak Gatut ya. Pertanyaannya simple. Yang pertama adalah, nah, apa yang diinginkan oleh Pak Gatut? Sudah Pak Gatut, bisa? Apa yang diinginkan Pak?
Mangga, silakan Pak Gatut. Oh, ini langsung saya jawab ini. Langsung Iya. Pak, kita berinteraksi. Oh, langsung jawab. Saya pikir ya, oke. Interaktif ini. Interaktif. Pak Gatut. Yang Oh, oke. lainnya bisa menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan dari Bapak Ibu ya. Yang ini kita bisa berinteraksi dengan Pak Gatot ya. Silakan Mas Iya. Gatot. Jadi saya ingin transfer pengetahuan saya dan pengalaman saya kepada teman-teman yang ada di di satu divisi gitu kan. Transfer pengetahuan kepada teman-teman di dalam satu divisi begitu? Ya, di satu divisi. Oke, jadi mau mentransfer pengetahuan ya, mentransfer kepada. Nah, pertanyaan yang kedua, Ya. kenapa hal itu menjadi penting? Kok Pak Gatut ingin mentransfer pengetahuannya kepada teman-teman di satu divisi? Ya. Salah satunya saya ingin bahwa teman-teman ya yang di satu divisi mereka bisa mandiri menjelaskan kepada klien tanpa involvement dari saya, kira-kira begitu. Oke, bisa mandiri tanpa involvement dari Pak Gatut. Apalagi Pak? Jadi mereka bisa menjawab juga pertanyaan, ya kan, dari klien gitu tanpa harus balik ke saya, kira-kira begitu. Ya, bisa mandiri, bisa menjawab pertanyaan dari klien, apalagi kok penting banget bagi Pak Gatut. Ya, jadi selain itu, jadi menyampaikan, menjelaskan layanan, karena saya kebetulan di jasa layanan 24 jam darurat medis, ya. Jadi bisa menjelaskan, bisa memberikan contoh seperti apa sih untuk setiap layanan, dan juga sampai mengerti untuk di PKS. Jadi apa saja sih batasan pengecualian gitu. Itu penting sekali. Kenapa? Karena jika nanti jadi komplain, ya kita udah sampaikan kepada klien beberapa hal yang harus disampaikan kepada klien. Jadi tujuannya adalah sebetulnya jangan sampai ada komplain lah, itu tujuannya. Oke, jadi tujuannya supaya tidak ada komplain gitu ya. Betul jadi sekali. hal ini penting buat Pak Gatut ya, bahwa bisa teman-teman bisa mandiri, kemudian bisa menjawab, bisa memberikan contoh membuat PKS ya. Dan yang paling penting tujuannya adalah supaya tidak ada komplain. Oke. Yang ketiga nih Pak ya, sudah cepat. Nah, bagaimana cara Pak Gatut bisa mencapai ini untuk bisa mentransfernya? How to achieve it, Pak? Oke, gimana bisa saya sampaikan? Dari sisi saya itu saya sering continue. Jadi saya continue untuk yang memberikan arahan ya, apakah itu 101 atau kalau lagi meeting dengan klien ya, saya juga hadir, jadi mereka belajar dari situ ya kan. Jadi saya lebih ke learning-nya, jadi mereka biar learning dari saya. Bisa juga saya ngadakan pertemuan, jadi saya refresh lagi ya kan, apapun yang harus disampaikan kepada klien dan hal-hal tadi yang di nomor 2 yang penting-penting gitu. Jadi untuk mencapainya sering dilakukan secara kontinu, kemudian memberi arahan pada saat one-on-one, kemudian juga pada saat meeting dengan klien gitu. Kemudian juga belajar, kemudian ada pertemuan-pertemuan kayak gitu ya Pak ya, ada learning-nya di situ. Betul sekali. Oke, baik. Sekarang setelah untuk mencapai kita udah ketahui, nah bagaimana atau action apa nih yang akan diambil agar bisa Pak Gatut mentransfer pengetahuannya ke teman-teman nih? Action. Jadi action, ini yang konkret ya, maksud action konkret apa sih yang action-nya? Jadi kalau action, biasanya sih saya suruh mereka jadi
karena pertanyaan sering ditanyakan, ya, dan jawabnya juga biasanya standar. Jadi salah satu action yang saya lakukan adalah buatkanlah FAQ. Jadi setiap kali kalau ada pertanyaan, kita udah bisa jawab seperti standarnya seperti apa gitu. Itu salah satunya gitu yang saya biasa buatkan. Kedua, actionnya itu adalah setiap kali saya membuat presentasi, ya kan, itu biasanya saya buatkan gambaran. Jadi bukan hanya teks saja, tapi juga visualisasi, karena itu visualisasi juga penting biar paham gitu. Jadi pada saat saya jelaskan apakah itu one-on-one dengan klien, itu biasanya itu saya udah buatkan gambarnya. Jadi selain dari tekstualnya, mungkin tekstualnya kurang paham karena memang orang kalau tidak di bidangnya memang agak susah pahami, jadi saya buatin